Ini akan kita coba perbaiki nanti seperti apa prakteknya dari apa yang tadi saya sampaikan. Nah, seperti saya yang tadi sampaikan, langkah yang pertama ketika kita mengecek kelistrikan, kita membutuhkan pengecekan pada bagian sumber kelistrikannya. Ini saya misalkan di sini. Ini sebagai sumber powernya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini saya sudah menggunakan test pen. Nah, kita akan mengecek sumber kelistrikannya dahulu. Jadi nanti akan kita cek setelah kita mikroskop kita mati, bisa menggunakan test pen seperti ini dan kita mengecek tegangan yang ada di sumber kelistrikan ini. Apakah ada tegangannya atau tidak? Caranya tinggal kita masukkan ke lubang salah satu lubang ini. Nah, kalau dia nyala seperti ini, berarti sumber tegangannya tidak bermasalah. Ini saya coba lagi, dia nyala. Berarti masalahnya tidak pada bagian ini, pada sumber tegangannya. Nah, sekedar informasi, ketika kita mencoba untuk menggunakan test pen ini, kita tidak boleh menggunakan sarung tangan. Jadi tadi saya menggunakan tangan yang kosong seperti ini. Karena kalau tidak, dia tidak akan menyala. Nah, caranya seperti ini. Nah, setelah kita colok ternyata nyala, kita lanjut ke proses pengecekan yang kedua, yaitu pengecekan pada kabel power. Nah, kabel power ini adalah kabel pada mikroskop yang biasa kita pakai. Jadi ini adalah ada kabel powernya di mikroskop, tadi saya lepas, kemudian saya colokkan ke sumber tegangan. Nah, bagian ini, bagian yang masuk ke mikroskop, ini kita cek apakah ada aliran listriknya atau tidak. Untuk kabel yang bermasalah, kabel yang tidak ada mengalirkan listrik, ketika kita colokkan menggunakan test pen ini, dia tidak akan menyala. Kita coba lagi. Ini tidak menyala bagian yang ini ya. Ini bagian normalnya. Nah, ini harusnya menyala. Nah, ini bisa kita lihat. Di sini lampunya menyala. Artinya kabel di mikroskop ini tidak ada masalah. Nah, jika Bapak Ibu tidak ada test pen ini, Bapak Ibu bisa menggunakan kabel dari mikroskop yang lain. Jadi kalau ada dua mikroskop, bisa dicoba mikroskopnya disilang. Apakah dengan mengganti kabel dengan mikroskop yang lain, mikroskop masih mati atau tidak? Kalau dicoba menggunakan kabel yang lain di mikroskop yang normal, mikroskop yang rusak tadi ternyata masih tidak menyala, bisa berarti yang rusak bukan pada kabelnya, tapi memang pada bagian mikroskopnya. Nah, setelah bagian ini, baru kita bisa melakukan pengecekan pada bagian mikroskop itu sendiri. Nah, di sini ketika Bapak Ibu ingin melakukan pengecekan mikroskop, headnya bisa dilepas dulu, bagian prisma, kepala prisma seperti ini. Kemudian bisa kita simpan. Setelah itu baru kita bisa melakukan proses perbaikan pada mikroskop. Caranya kita balik seperti ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ini ada bagian bawah dari mikroskopnya. Ini ada bagian knob untuk lampunya. Kemudian di sini yang bulat ini adalah untuk sekring. Kita akan mengecek nanti di sini. Kemudian di sini ada keterangan nomor rekalnya. Cuman ini hanya keterangan distribusi dari perusahaannya, tidak ada keterangan spek dari mikroskop ini. Jadi tegangan mikroskop ini berapa, kemudian menggunakan lampu yang seperti apa, tidak ada keterangan di mikroskop yang saya pegang ini. Nah, tadi setelah kita mengecek sumber tegangan, kemudian kabel mikroskop, kita akan melakukan pengecekan yang ketiga, yaitu pengecekan pada bagian fuse atau bagian sekring. Nah, sekring itu bagian mana?
itu ada bagian ini Bapak dan Ibu. Jadi di sini ada bagian plus, ada tulisan kecil fuse. Nah, itu kita bisa ngecek di bagian sini. Caranya kita menggunakan obeng plus, kita letakkan pada bagian ini, kemudian putar berlawanan arah jarum jam. Nah, setelah itu bisa kita ambil bagian fuse-nya. Nah, nanti dalamnya seperti ini. Nah, fuse-nya itu adalah bagian yang ini, bagian dalam ini. Saya lepas. Ini adalah sekring atau fuse pada mikroskop 107BN. Bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat dari dekat di bagian dalam tabung kaca ini ada satu helai kawat. Nah, kalau kawat itu tidak terputus, artinya sekring ini dalam keadaan yang baik, tidak ada masalah. Tapi kalau sekring di dalam kawat di dalam tabung tadi dia putus, berarti sekringnya rusak atau harus kita ganti. Nah, bagaimana untuk menggantinya? Kita bisa melihat di sini, di bagian bawah sini, di salah satu bagian yang besi, yang bukan kaca, itu biasanya ada tulisan kode berapa voltnya. Kalau yang saya pegang ini, tulisannya adalah F0,5 garis miring 250 volt. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu misalnya mau mengganti sekring, harus sesuai dengan keterangan yang ada di sekringnya ini. Kita bisa beli di biasanya bisa beli di toko-toko elektro. Toko elektro ada, kalau di toko-toko listrik saya kurang tahu. Mungkin ada yang tidak. Cuman kalau di bagian elektro kebanyakan mempunyai sekring seperti ini. Saya masukkan lagi. Caranya seperti tadi. Jadi kita masukkan dulu ke pelindung sekring ini. Setelah dimasukkan sampai mentok, baru kita masukkan ke mikroskop lagi. Kita putar searah jarum jam sampai mentok. Nah, itu adalah langkah pengecekan yang ketiga, yaitu pengecekan sekring pada mikroskop. Kemudian yang keempat yaitu pengecekan bagian lampu putus atau tidak. Nah, itu bagian lampu kita bisa lihat di sini. Di sini ada semacam kotakan seperti ini. Ini adalah katup untuk membuka lampu mikroskop supaya kita tidak terlalu susah, tidak harus membongkar bagian ini. Kita cukup mengendorkan bagian depan ini. Kebetulan yang saya punya ini harus menggunakan obeng. Ada beberapa jenis mikroskop yang dia bentukannya seperti tidak berupa mata obeng seperti ini, hanya berupa besi dan bergerigi. Nah, untuk membukanya, untuk yang bagian tidak seperti ini, kita bisa menggunakan alat seperti ini, tanggem seperti ini. Nah, karena ini di sini ada bautnya, saya menggunakan obeng. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Tidak usah sampai lepas, karena nanti akan berfungsi untuk tuas kita menarik, kita memegang knop ini. Jadi setelah kita putar, kemudian kita pegang, kita buka. Nah, di sini bisa terlihat, ini adalah lampu halogen kacang dari mikroskop 107BN. Setelah itu, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus menggunakan tisu untuk membukanya. Kita bisa lepas. Setelah dilepas, di sini bisa Bapak Ibu lihat, biasanya ada keterangan, ada yang berupa print out atau berupa kaca yang timbul, tulisan kaca yang timbul. Itu biasanya menandakan berapa daya dari lampu halogen yang kita punya ini. Saya baca, untuk punya saya ini adalah 6 volt 20 watt. 6 volt 20 watt. Jadi kalau misalnya saya akan mengganti lampu ini, saya harus menggunakan lampu yang sama, lampu jenis kacang, halogen kacang dengan tegangan 6 volt 20 watt. Nah, kita harus mengeceknya di bagian dalam ini ada kawat
dua kaki kawat yang kemudian ada lilitan di atasnya. Nah, kita lihat apakah ada yang putus atau tidak. Jika salah satu kakinya putus, berarti lampunya putus. Kalau lampunya tidak putus, berarti tidak bermasalah. Setelah itu kita lihat juga bagian kakinya ini. Ini ada dua kaki. Nah, kalau kakinya bersinar, berkilau, tidak ada kotoran atau tidak ada kerak, berarti lampunya tidak masalah. Pada beberapa kasus, kematian lampu hanya disebabkan karena bagian sini, bagian kaki dua ini, dia terkena karat atau kotoran yang memang harus dibersihkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini terkena kotoran atau terkena kerak, korosi, itu bisa kita lakukan pembersihan dengan diamplas halus atau dikerik menggunakan cutter sampai bagian besi bagian dalamnya itu bersih, kelihatan. Setelah itu bisa kita gunakan lagi pada mikroskop. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengecekan pada bagian bohlam. Nanti bisa Bapak Ibu coba untuk mikroskop yang bermasalah di tempat masing-masing, karena ini tidak terlalu bermasalah dan tidak terlalu beresiko dan tidak membutuhkan alat yang berat. Bisa dicoba kalau misalnya mau. Kemudian kita kembalikan lagi, ingat selalu kita selalu menggunakan tisu atau kain sebagai pengaman untuk pemasangan atau pelepasan dari lampu halogen ini. Nah, selanjutnya untuk pengecekan bagian fitting atau bagian kabel dalam, kita harus membongkar di mikroskop ini. Cuman mungkin nanti akan sedikit saya perlihatkan saja seperti apa penggunaan multinya biar nanti tidak bingung Bapak dan Ibu. Di sini saya coba membuka dulu. Ini adalah bagian dalam mikroskop kelistrikan dari mikroskop seri 107BN. Nah, nanti untuk mengeceknya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan alat multi seperti ini. Nah, untuk caranya, nanti kita bisa setel pada bagian ini. Karena dia menggunakan power AC langsung, kita putar di bagian ini. Angka 200. Nah, ini. Angka 200, 600 off. Nah, kita menggunakan yang 200 ini. Setelah itu bisa kita lakukan pengetesan pada bagian ini, kabel ini. Kabel sebelum ke lampu. Jadi ini ada kabel ke lampu, kita bisa melakukan pengecekan di sini. Kita buka bagian sambungannya ini, kemudian kita tes posisi untuk boardnya ini. Kita aliri listrik langsung dari listriknya dari saluran. Jadi kita kita nyalakan, kemudian kita cek menggunakan termometer ini, menggunakan multimeter ini. Nanti kalau di sini memang ada tegangan, ini akan mengeluarkan angka. Nah, kalau misalnya nanti tidak ada tegangan, itu berarti yang rusak pada bagian port kelistrikan ini. Tapi kalau misalnya nanti kita cek di sini, ternyata ada tegangan, berarti yang rusak pada bagian ini. Pada bagian fitting lampu ini. Nah, ini bisa kita ganti bagian ini saja. Jadi bagian kelistrikannya ini, portnya ini tidak usah diganti, yang kita ganti hanya bagian ini saja, bagian fittingnya. Karena tadi di sini ada listrik, tapi listriknya tidak sampai ke bagian bohlam. Berarti yang rusak adalah pada bagian fitting lampu ini. Jadi ini harus kita ganti. Nah, kalau tadi kita cek ternyata bagian pada multi ini tidak ada arus, tidak ada listrik, berarti yang rusak pada bagian board. Nah, kalau sudah bagian board ini, seperti saya tadi bilang, berarti kita harus meminta bantuan pada orang yang ahli atau pada teknisi yang memang mengerti elektrik atau elektronik. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, bagaimana penjelasan video tadi? Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu serta memberi informasi yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Nah, apabila dalam penjelasan tadi masih ada yang kurang lengkap atau ingin Bapak Ibu sampaikan ataupun ditanyakan, silahkan nanti bisa disampaikan melalui hotline kami. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih.